Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang belajar gerak. Nama saya Rezka Echkana Ihlam, NPM 192191175. Pada dasarnya gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal itu tersebut merupakan perubahan keterampilan gerak dalam belajar. Gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Di sisi lain, pengaruh dari belajar gerak tampak pada perbedaan yang nyatanya dari tingkat keterampilan gerak seseorang. Anak mendapatkan perlakuan pembelajaran gerak intensif dengan yang tidak. Pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar gerak intensif menunjukkan kurva kenaikan progresif permanen. Jadi pada dasarnya belajar gerak itu merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Yaitu dengan demikian keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga faktor proses belajar gerak. Di sini definisi belajar menurut beberapa para ahli. Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang hasilkan perubahan-perubahan dalam pengolahan pemahaman. Sedangkan pengertian belajar menurut Gagne dalam bukunya itu belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi berjalan dan sudah melakukan tindakan yang serupa. Itu merupakan perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Prinsip perkembangan motorik itu yang pertama kematangan saraf melakukan gerak motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Yang kedua, urutan. Pada usia 5 tahun anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda dan lain-lain. Ketiga yaitu motivasi. Teori hedonisme yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu juga teori naluri yaitu motivasi dalam diri manusia. Yang keempat, pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditujukan bagi pegayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Yang kelima itu praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motorik perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak tersebut menurut Butcher dan lain adalah sebagai berikut, yaitu ekspresi melalui gerakan, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak, kegiatan yang berbentuk irama, banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus kasar maupun. Terima kasih, itu sedikit pengertian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.